Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayu Rizky Haq dengan NIM 186030222113. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana konsep hermeneutika Imam Al-Ghazali itu sendiri. Nah, Imam Al-Ghazali itu sendiri merupakan seorang filsuf, teolog, dan sufi yang berasal dari Persia yang berkontribusi besar dalam bidang keilmuan Islam, baik itu fikih, tasawuf, maupun filsafat. Nah, sedangkan dalam bidang hermeneutika, ilmu tentang penafsiran teks khususnya Al-Ghazali memiliki konsep yang cukup komprehensif dan unik, yang mana konsep Al-Ghazali ini mengembangkan hermeneutika Al-Quran dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu yang dikuasainya seperti filsafat, teologi, fikih, dan tasawuf. Al-Ghazali itu sendiri membagi corak tafsir menjadi 5 aliran, yakni objektif murni, subjektif murni, semi-subjektif, semi-objektivisme, dan aliran moderat. Nah, Al-Ghazali menempatkan dirinya dalam golongan moderat, di mana akal dan syariat saling memperkuat dan membenarkan satu sama lainnya. Nah, berbicara tentang hermeneutika filosofis kontekstual Muhammad Al-Ghazali, metodologi tafsir maudhu'i Al-Ghazali itu sendiri lebih cenderung pada pembahasan untuk mengkaji ide dan pemikiran utama dari setiap surah. Nah, hal ini dapat dilihat dari usahanya merangkai penafsiran suatu ayat atau satu ayat dengan ayat lainnya secara naratif, menghubungkan satu masalah dengan pokok masalah lainnya, sehingga membentuk rangkaian pembahasan yang ringkas dan terarah untuk menjelaskan grand tema atau suatu surah tertentu. Nah, namun dalam hal ini tolak ukur yang digunakan Muhammad Al-Ghazali ini sendiri untuk menghubungkan maksud dari ayat yang satu dengan yang lainnya dalam penafsirannya masih perlu dipertanyakan. Muhammad Al-Ghazali ini berusaha menampilkan runtutan penafsiran yang logis di mana antara satu ayat berhubungan dengan ayat lainnya, dan tema kecil yang dihasilkan dari penafsiran tadi akan berhubungan dengan tema kecil yang dihasilkan dari penafsiran ayat selanjutnya dalam surah tersebut, hingga akhirnya dari tema-tema kecil tersebut pembaca dapat menyimpulkan grand tema dari seluruh penafsiran ayat dalam satu surah tersebut. Nah, walaupun ditemukan adanya upaya rasionalisasi penafsiran yang terkesan subjektif, namun dalam prakteknya Muhammad Al-Ghazali ini masih menjaga sisi objektivitas penafsirannya. Nah, hal ini ditegaskan dalam usahanya memahami konteks internal dan eksternal Al-Quran itu sendiri. Nah, konteks internal Al-Quran dapat ditemukan dengan memahami Al-Quran dari sisi sastra dan gramatiknya, atau yang disebut Muhammad Al-Ghazali dengan sisi dialek bangsa Arab. Sementara konteks eksternal Al-Quran dapat dipahami dengan menelaah riwayat, asbabun nuzul, dan hadis-hadis Nabi serta setting histori bangsa Arab ketika Al-Quran diturunkan. Nah, aplikasi pemahaman kedua konteks ini dapat dilihat dalam tafsirannya. Selanjutnya, pemahaman akan dua konteks ini kembali didialogkan oleh Muhammad Al-Ghazali dengan konteks masa kini, sehingga menghasilkan pemahaman teks Al-Quran yang kontekstual di masa sekarang. Nah, pemahaman kontekstual tersebut tentunya tidak akan keluar dari grand tema Al-Quran yang 5 tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.